Pada kesempatan video hari ini saya akan membahas tentang mobil Grand Livina yang pintunya tidak bisa dibuka baik dari dalam maupun dari luar. Meskipun sudah berkali-kali dibuka, kuncinya dari dalam tidak bisa juga dibuka. Ini disebabkan ada beberapa faktor yang memang perlu kita perhatikan. Di antaranya ada bagian pentolan kecil seperti ini. Ini merupakan kunci yang mana kalau ini tergeser ke bawah, itu akan terkunci dan tidak akan bisa dibuka baik dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, kita cek dulu bagian dalam ya. Ini kita buka dulu obengnya. Dan ada beberapa faktor lainnya nanti kita cek setelah kita bongkar satu persatu. Hari ini kita bongkar dulu bagian door trimnya. Dan ini biasanya ada yang mungkin selingnya putus atau terlepas, bahkan mungkin ada juga yang macet di dalam ya. Ini kita lepas dulu menggunakan obeng min dan obeng plus. Nah, setelah terlepas seperti ini, kita lepaskan dulu soket tombol power window ya. Ini dipencet, ditekan, kemudian ditarik ya. Kemudian kita lepas juga karet bagian samping dalam ini. Gunanya adalah untuk memberikan celah kita melepas bagian door trim ini. Karena melepas ini akan sedikit menggunakan pemaksaan. Karena ini kita bukanya posisinya pintu tertutup. Nah, kita lakukan joknya disandarin dulu ke belakang, kemudian jok yang bawahnya kita tekuk ya. Kemudian kita tarik seperti ini. Oh, jangan lupa nih sebelum ditarik ke atas, tarik dulu bagian paling bawah, kita tarik ke samping, kemudian cara melepasnya sambil tarik ke atas. Seperti ini nih. Ini sedikit menggunakan pemaksaan ya. Karena emang posisinya sempit. Congkel sedikit bagian ujung atas untuk memberikan membuka kunci. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita perhatikan dulu ya, apakah ada yang terlepas atau mungkin emang tombol penguncian yang tadi itu terkunci. Mari kita lihat. Kita lepas dulu baut 10 ini ya, tombol ya, kan tombol siapa namanya, pengait pintunya. Kita cek apakah ada yang terlepas selingnya atau mungkin putus. Kalau sudah kita cek, nanti kita cek juga bagian yang lain. Ini sedikit agak susah karena saya sambil megang merekam ya. Nah, seperti ini penampakannya. Ternyata tidak ada yang putus ataupun juga yang terlepas. Kita cek bagian di belakangnya, yang tombol pengunci yang kecil tadi. Nah, ini plastiknya juga nanti akan kita lepas supaya tidak mengganggu untuk melihat bagian yang dalam. Nah, tombol penguncinya ini seperti ini di sini. Kalau dia di bawah artinya terkunci, tapi kalau di atas itu menandakan berarti dia aman, tidak terkunci ya. Biasanya ini kesenggol sih, kalau enggak ya ada anak-anak yang mungkin lagi di mobil tiba-tiba megang terkunci. Baik, kita cek lagi bagian yang dalam. Nah, untuk mengecek bagian dalam ini jangan lupa kacanya dinaikkan dulu ya, ditutup.
karena kalau tutup seperti ini susah juga. Nah, ini ada pentolan kecil ini yang biasanya macet. Nah, kita dorong ke atas. Nah, kemudian kita buka pintunya. Berarti penyebabnya adalah tombol tadi ya. Tombol tadi yang menyebabkan pintu tidak bisa terbuka dikarenakan entah itu pernya yang sudah lelah atau sudah nggak bisa lagi menahan, bisa juga karena karatan ya atau seret, nggak ada oli. Nanti kita kasih minyak aja pelumas biar lebih licin lagi. Untuk selingnya itu masih bagus, tapi ini kondisinya kita lihat sendiri ya, bahwa itu sedikit agak berkarat. Kemungkinan juga ini adalah bagian dalamnya yang sudah sedikit seret karena nggak ada olinya. Coba kita coba ya. Kita coba tutup. Apakah masih bisa dibuka lagi? Kita tutup lagi, kita coba buka. Masih terkunci. Kalau misal terkunci, bagian dalamnya itu nggak mau balik. Ini untuk melihat tombolnya ini kacanya dinaikkan. Kalau nggak dinaikkan nggak bisa dia karena tertutup dengan kaca. Itu cukup didorong ke atas saja. Nah, dorong ke atas, maka pintu itu akan terbuka. Nah, kalau sudah terdorong seperti ini, tinggal buka aja pintunya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi penyebabnya adalah bagian dalamnya yang sudah kotor atau karatan, bisa juga karena sudahlah faktor usia, yang mana di situ juga nggak pernah kena oli ya. Itu debu semua karena emang numpuk seperti itu. Seperti ini penampakannya. Jadi kalau misalkan bingung seperti apa, nah ini saya buatkan video yang mungkin sedetail mungkin ya supaya tidak bingung seperti apa dan bagaimana, karena ini cukup cukup agak rumit juga ini membukanya. Kita tutup, kita coba buka ya. Nah, bisa ya. Kita coba tutup lagi, kita kunci dan nggak bisa dibuka, kita buka kuncinya. Dan nah, kunci lagi, buka. Kalau tadi kan nggak bisa sama sekali nih. Nanti kita kasih minyak aja. Mau minyak goreng bisa, oli juga bisa. Nah, ini saya sudah siapkan minyaknya. Ini saya menggunakan minyak goreng. Seharusnya lebih bagus untuk pakai semprotan ya. Semprotan kayak parfum itu diisi minyak disemprotin supaya minyaknya menyebar merata di dalam. Berhubung saya nggak ada semprotannya, jadi saya pakai kuas. Kita beri minyak di bagian yang berkarat, selingnya juga biar lebih licin ya dan nggak nyangkut lagi. Ini karena nyangkut ini jadi nggak bisa dibuka lagi. Kasih aja minyak di bagian dalam ini yang banyak, gak apa ini. Oke, setelah sudah kita beri minyak, kemudian kita pasang kembali bagian-bagian yang mungkin tadi kita lepas seperti ini. Kita pasang semuanya, baut-bautnya kita kencangkan kembali. Setelah itu nanti kita coba bagaimana hasilnya ya. Untuk pemasangan door trimnya itu sendiri, masangnya dari atas dulu.
dari atas, masukin bagian yang sela-sela di kaca itu, kemudian dorong ke bawah. Ini sebetulnya mudah, tapi ya agak sulit. Nah, ini hasilnya ya setelah kita perbaiki tadi, setelah kita berminyak, kita coba buka dari luar dan dari dalam. Begitupun kita coba untuk dikunci. Nah, ini saya kunci dan saya buka lagi, ternyata berhasil. Oke, buat teman-teman yang masih bingung boleh bertanya, silakan tinggalkan di komentar dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.